Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Bung Yusef. Kita akan lihat lagi, bahas lagi secara teknis, line up sudah muncul, kita akan sama-sama lihat grafisnya teman-teman. Jadi permainan atau komposisi yang diturunkan adalah 4-3-3. Oh, jadi 4-3-3 ya? 4-3-3, oke. Jadi bukan 3-4-3? Bukan 3-4-3, oke. Ini 4-3-3, Ikram berada di posisi kiper. Seperti tadi prediksi Anda, Bung, Buffon dan Kadek Arel di back ini ya? Berarti kalau 4-3-3 yang menurut perkiraan saya tadi lebih ideal bagi tim ini, itu ada 2 central back di situ. Dan itu kunci sebetulnya. Ada Gwi Jangge sama Kadek Arel ya. Nah, dua pemain ini menjadi di sentral pertahanan. Dan ini lebih balance, lebih seimbang. Artinya ruang di lini belakang itu tertutup dari kiri sampai kanan itu, sehingga tidak ada ruang bagi penyerang lawan untuk leluasa masuk. Dan saya kira seperti saya katakan tadi, ini ideal. Mungkin masalah kita waktu di Surabaya melawan Jordania dan Suriah bisa diantisipasi untuk melawan Iran maupun Uzbekistan, 2 tim kuat ya di grup C, dengan memainkan pola ini. Dan 3 gelandang itu saya kira juga cukup bagus sebagai bumper ya di depan. Sebelum serangan lawan masuk ke lini pertahanan kita, ada 3 gelandang yang cukup mobile, cukup gesit, dan cukup termasuk petarung ya mereka itu. Ada Belber, kemudian ada Firmansyah, ada Zidane di situ. 3 pemain ini cukup mobile untuk membantu pertahanan ketika diserang maupun untuk mensupport trio lini depan ketika Indonesia berhasil menguasai bola. Oke. Yang di depan seperti apa? Ini juga sesuai prediksi Anda tadi, ada Arli nomor 7, ada Revan, ada Ragil. Iya. Idealnya sebetulnya kalau memakai formasi 3 penyerang itu karakter 2 penyerang sayap itu harus memiliki skill yang bagus ya, skill yang bagus untuk baik untuk keep the ball ya, menguasai bola, memegang bola lebih lama, bahkan bisa melewati bek lawan 1 lawan 1. Dan di tim ini saya tidak melihat ada penyerang sayap yang ideal sebetulnya. Harusnya siapa? Dan itu tidak mudah untuk mendapatkan penyerang ideal, penyerang sayap ya. Di sini justru Ragil misalnya, sebetulnya dia ideal sebagai penyerang tengah. Tetapi barangkali pertimbangan pelatih bahwa dia ada kelebihan, terutama kecepatan, kemudian keberaniannya menusuk, lalu naluri golnya. Karena kita selama ini kan ada sedikit kesulitan dalam hal mencetak gol. Dan dengan ada Ragil ditaruh di depan, walaupun dia di sisi sayap, kemudian ada Revans di sentral. Revans ini kelihatan memang lamban, gaya gerakannya, tetapi skillnya, kemampuannya untuk memanfaatkan setiap peluang di kotak penalti untuk menjadi gol cukup tinggi. Ya. Dan fisiknya juga. Fisiknya juga untuk duel juga oke, dia cukup tenang untuk 1 lawan 1 dalam situasi misalnya scrimmage di lini pertahanan, dia bisa cukup tenang dengan taktik individunya, bisa kemudian dari sebuah peluang bisa menjadi gol. Sehingga ada peluang menurut saya dua pemain ini untuk bisa mencuri gol malam ini. Kalau targetnya minimal seri. Minimal seri. Yang penting jangan bikin banyak kesalahan. Yang paling penting nomor 1 jangan kebobolan dulu. Kemudian mencari peluang untuk kemudian kita bisa mencetak gol. Ya, apalagi nanti masih ada 2 game ke depan. Kalau kali ini kalah rasanya itu akan langsung kena mental. Ya, karena begitu kita kalah dari pertandingan ini, untuk bisa lolos ke 8 besar tidak ada pilihan lain. Harus menang melawan Uzbekistan, dan itu pekerjaan lebih berat sebetulnya. Dan terakhir saya kira relatif agak mudah ya pertandingan yang terakhir. Tetapi jadi kalau malam ini bisa kita meraih 1 poin, maka kemudian lawan Uzbekistan 1 poin lagi. Terakhir kita 3 poin, berarti 5 poin. 5 poin relatif aman dalam persaingan grup C yang cukup ketat antara Uzbekistan dan Iran. Jadi kita barangkali nanti yang juara maksimal 7, kemudian peringkat keduanya mungkin nilai 5. Dan kita punya peluang di situ. Kalau Anda lihat line up tadi ya, nama-nama termasuk yang duduk di bangku cadangan, Bung Yosef, Anda sering melihat mereka, anak-anak ini juga main di Liga 1, Liga 2. Kalau Anda melihat skillnya, apakah mereka, bagaimana perbandingannya dengan tim senior?
Ya, Nggak kalah jauh kan? ya, untuk timnya senior saat ini karena kebetulan berbeda ya. Jadi maksudnya ini pemain-pemain yang asli ya, dalam tanda petik ya, pemain asli Indonesia yang baik dari segi postur, budaya, kemudian mental ya. Karena memang Dengan, itu yang dicari oleh Coach Indra bukan? Pemain lokal. saya kira pelatih Indra Safri tidak membedakan ya. Ini pemain yang berdarah Indonesia yang main di Eropa ataupun yang main di sini. Misalnya John Evans misalnya. Karena memang agak lebih sulit untuk mendapatkan pemain U20 yang bermain di Liga Eropa dibandingkan dengan tim yang senior yang sekarang ada di timnas senior. Dan kalau sekarang ada perbedaan, tadi pertanyaannya ada perbedaan, ya perbedaan filosofi yang akan diterapkan oleh Indra Safri dengan nanti yang diterapkan oleh Patrick Kluivert di timnas senior agak berbeda. Karena ini pemain-pemain yang secara postur, secara mental, secara mindset Eropa tentu berbeda pendekatan cara bermain, filosofi bermain dibanding dengan tim yang sekarang dipegang oleh Indra Safri yang 90% pemain lokal. Yang saya bilang tadi filosofi bermain pendek, cepat, kemudian rapat, jarak antar pemain dekat. Itu yang diterapkan oleh pelatih Indra Safri. Jadi agak berbeda dengan timnas senior, agak berbeda. Ya. Filosofi berbeda tapi tujuannya satu, membawa nama Indonesia. Ya. Baik, kita lanjutkan segmen berikutnya, Bung Yosef. Kami kembali, usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Bung Yosef. Bung Yosef, tadi kita sudah sama-sama lihat line up-nya, siapa saja yang akan diturunkan, dan Anda sudah sangat optimis, sudah sangat ideal melihat line up yang diturunkan. Tapi kalau andai kata nantinya permainan stuck di tengah jalan, dari posisi para pemain yang duduk di bench atau di kursi cadangan, siapa yang berpotensi bisa masuk? Saya pikir salah satu strategi yang mungkin disiapkan oleh pelatih adalah misalnya masih ada penyerang sayap kita ya, macam Marcelinus ya, itu punya kecepatan, punya skill untuk bisa mengatasi katakan saja serangan kita agak dihambat, karena kita butuh sebetulnya pemain yang punya kepercayaan diri untuk bisa menerobos pertahanan lawan. Oke, Marcel nomor 1, nomor punggung 15, siapa lagi? Ya. Di luar itu sebetulnya kalau kita bicara lini pertahanan, ada beberapa pemain yang punya naluri untuk membantu serangan naik ke atas. Misalnya di situ tadi kalau kita lihat ada Buffon, kemudian ada kalau Ragil tadi, salah satu alternatif untuk bisa menambah daya serang kita sebetulnya Ragil bisa ditaruh di tengah. Jadi di posisi penyerang tengah itu menjadi Ragil di sana, karena Ragil ini kelebihannya adalah kecepatan dia untuk sprint. Jadi ketika pemain-pemain Iran yang tinggi, besar, kemudian adu sprint sama Ragil punya kemampuan untuk adu sprint dengan mereka. Dan dibandingkan misalnya Ravens yang relatif lebih lambat. Tetapi dia kelebihannya adalah striker yang spesialis di dalam kotak 16. Karena ada istilah pelatih striker yang memang jago di kotak 16, tapi ada striker yang jago dari luar. Kalau kita misalnya lihat Kylian Mbappe misalnya atau Lionel Messi, itu penyerang-penyerang yang jago beroperasi datang dari luar kotak penalti. Begitu. Nah, Ravens ini termasuk spesialis di kotak penalti. Ragil punya kemampuan untuk bisa menerobos dari luar kotak penalti, termasuk dari sayap. Oke, tadi kalau formasi kita main di 3-4-3. 4-3-3. Oh, 4-3-3, maaf. Ya. Kemudian kita dapat bocoran dari pemain timnas, dari pelatih tim Iran, Hussein Abdi. Mereka akan membuat formasi 4-2-3-1. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira ini formasi umum yang sekarang terjadi baik di tim nasional maupun di klub-klub Eropa ya, 4-2-3-1. Karena ada di tengah, ada kedalaman, ada dua, di situ ada dua gelandang jangkar ya. Ada dua di depan, 4 back, ada 2 gelandang jangkar, kemudian ada tiga gelandang, ada 3 gelandang serang ya. Nah, kalau kita lihat formasinya pelatih Hussein Abdi, dia ini mantan asisten pelatih timnas junior Inggris sebenarnya. Nah, dengan dia memakai tiga penyerang, ada satu di ujung tombak, maka sebetulnya dengan kita 4 back itu sudah
kontrastrategi yang cukup tepat dilakukan oleh pelatih kita, karena berarti mereka mengandalkan ada 2 penyerang sayap, dan karena itu kita punya dua back sayap, ada 2 dengan 4 back, berarti kita di kedua sisi pertahanan kita ada 2 back Kita sudah diamankan di dua untuk sisi menghadapi itu. 2 penyerang sayap mereka. Oke, komplit lah pertahanan kita di situ. Hanya memang yang menjadi kunci nanti bahwa di gelandang tengah kita harus petarung yang betul-betul bisa bermain Spartan sepanjang 90 menit. Artinya kalau ada yang menurun misalnya stamina, harus segera diganti, karena gaya pemain-pemain model kemarin Surya, mereka berusaha mendominasi, mereka mencoba menekan pemain kita, melakukan pressing ketat, kemudian melancarkan serangan. Oke. Pelatih tim Iran bilang bahwa mereka dalam menurunkan pemain ini ada pasang surutnya juga, karena ada beberapa pemain andalan yang tidak dibiarkan turun oleh tim lokal gitu. Yeah. Jadi sebenarnya mereka, apa yang Anda baca dari pernyataan dari Hussein, bahwa pemain bagusnya nggak turun, jadinya ini tim ini dinilai tidak maksimal untuk turun semua karena pemain-pemain bagusnya berhalangan atau tidak diperbolehkan oleh tim lokal ya. Sebetulnya pada akhirnya diizinkan, tetapi yang jadi masalah pelatih Hussein Abdi adalah dalam proses persiapan banyak pemain-pemain andalan di timnas U20-nya Iran itu tidak ikut terlibat dalam beberapa kali pertandingan uji coba, karena yang sebetulnya yang penting persiapan itu bukan latihan pagi dan sore, tetapi lebih kepada uji coba. Uji coba taktiknya pelatih, mana pemain yang cocok, karena filosofi membina timnas dengan klub itu berbeda. Jadi timnas ini memilih pemain-pemain terbaik, kemudian melatih dalam jangka yang pendek, kemudian bertanding. Nah, berbeda sama klub. Klub itu mulai dibina sebelum kompetisi, bertumbuh, dan kemudian bertanding sepanjang kompetisi, hampir 1 tahun. Nah, kalau di timnas tidak. Nah, pelatih Hussein Abdi ini berharap tadinya pemain-pemain terbaik yang ada di Liga Iran kemudian diambil untuk ikut dalam uji coba. Ya, tapi uji coba kita kemarin masih banyak kesalahan passing ya. Kelemahan dasar sepak bola kita. Oke, mudah-mudahan kita tidak melihat banyak kesalahan dan poin atau target bakal tercapai, apalagi masih ada 2 permainan ke depan. Dua pertandingan lagi. 2 pertandingan melawan Uzbekistan dan Yaman. Yaman, dan kita harus malam ini bisa mencuri 1 poin, kemudian 1 poin lagi melawan Uzbekistan, dan terakhir menang, peluang menjadi lebih terbuka. Kita harus optimis untuk itu. Bung Yosef, terima kasih atas waktu.